Oke, kali ini gue akan membahas sedikit sensitif ya. Karena yang gue bahas ini adalah tentang negatifnya dari para capres untuk tahun 2024 sampai 2029. Dan gue pengen mencoba untuk memberikan disclaimer ya, khususnya kepada para pendukung dari para paslon capres-capres tersebut untuk ya jangan terlalu baper lah kalau gue bahas ini gitu. Karena gue itu hanya memberikan sisi negatif mungkin dari hanya ya yang gue lihat aja gitu sebenarnya. Dan kalian kalau menurut gue jangan terlalu fanatik lah. Karena gue sendiri sih sampai detik ini belum menentukan belum menentukan pilihan karena gue itu menunggu dari debat 1 sampai debat 5 ini atau mungkin sesi debat ini selesai gitu loh. Jadi jangan terlalu fanatik karena kalau menurut gua fanatik itu mendekati kedunguan gitu loh. Nah, kenapa? Karena ya kadang-kadang kan kalau kita membahas sisi negatif tuh kadang-kadang kebawa perasaan, merasa terhina lah, merasa apalah. Janganlah. Ini adalah menurut objek aja gitu. Menurut dari pandangan gua pribadi aja. Jadi jangan dibawa kemana-mana. Oke, yang gua bahas sekarang adalah paslon nomor 1 dulu deh, Anies Baswedan. Sisi negatif yang gua sorot adalah Pak Anies ini memang terlihat dengan gaya intelektualnya yang sangat luar biasa, gua akui. Cuman kadang-kadang apa yang dia sampaikan itu terlalu metafor gitu loh. Contoh misalnya, waktu kejadian Pilgub DKI, gue pernah melihat apa yang akan menjadi program unggulannya, yaitu DP 0%. Mungkin di kutipan yang lalu gitu ya, atau banyak bukti-bukti riwayat di YouTube atau dimanapun, dia mengatakan bahwa, oh emang program saya apa ya? Gitu loh. Dan memang nyatanya program DP 0% tidak berhasil gitu loh. Dan itu tidak sesuai dengan target gitu loh. Terus juga air hujan itu turun ke bumi dan masuk ke dalam tanah. Dan itu sifatnya qadarullah. Ya betul qadarullah. Tapi akhirnya kan dibuang ke laut juga gitu kan. Nah ini yang gue agak sedikit, ya ini terlalu metafor lah gitu loh. Menurut gue yang gue sayangkan dari Bapak Anies tersebut adalah gue tuh menilai dari sisi intelektualitasnya gitu loh. Ya fokus aja terhadap kalau memang terbukti intelektualitas, fokus dan buktikan terhadap programnya. Memang banyak juga dari konten-konten sebelumnya gue juga bilang bahwa banyak kok program Anies Baswedan yang berhasil, tapi yang gue nilai kadang-kadang pekerjaannya jadi lambat gara-gara memang tidak sesuai target. Itu sih. Nah, terus yang kedua, atau paslon nomor 2, yaitu Pak Prabowo Subianto. Menurut gue, ya apa ya, ini Pak Prabowo ini udah berubah gitu lah. Kalau menurut info Ordal, ya ini menurut info Ordal loh, bukan info dari gua ya. Katanya Pak Prabowo ini adalah hasil dari instruksi dari konsultan politiknya, yaitu kalau nggak salah konsultan politiknya yang pernah menangani eh, pilpres di Filipina, menjadi konsultan politiknya Bongbong Marcos gitu, yang lebih ke Gen Z, milenial atau Gen Z, lebih ke anak-anak muda gitu. Cuman kok di sini gue ngelihat agak sedikit lebay ya. Ya nggak tahu sih. Kayaknya jati dirinya Prabowo itu mulai sedikit berkurang gitu loh. Ya sekarang apalagi udah banyak tumbuh-tumbuh gimmick gemoy lah, apalah gitu loh. Ya itu nggak masalah, itu emang cara dia berkampanye sekarang. Tapi esensi militernya kok jadi nggak ada gitu. Dan ketika waktu debat gitu, gue lihat beliau itu lebih ke memunculkan rasa emosional gitu, bukan fokus menjawab pertanyaan gitu. Dan banyak juga pertanyaan yang tidak terjawab menurut gua gitu ya. Baik lagi ini menurut gua. Dan yang gua harapkan adalah Prabowo itu adalah
karena Pak Prabowo ini adalah background-nya adalah militer, harusnya dia bisa menggambarkan bagaimana situasi geopolitik, terus juga ketahanan negara dan esensi bagaimana negara ini harus berdikari. Menurut gue ya harusnya gaya kampanye Prabowo itu lahirnya harusnya ke situ gitu loh. Malah gue jadi lebih suka sama kampanye tahun lalu pas lawan Pak Jokowi gitu loh. Nah, yang terakhir adalah paslon nomor 3, yaitu Pak Ganjar Pranowo. Nah, jujur aja, gue sebenarnya suka awalnya sama Pak Ganjar. Terlihat lebih bijak, mewakili kaum kecil gitu loh. Tapi kok kayaknya gitu ya, setelah debat kemarin yang gue lihat, yang gue harapkan ekspektasinya lebih dari Pak Ganjar kok malah nggak ada gitu loh. Kayak menurut gue terlalu menjaga image lah gitu loh. Terlalu menjaga image, tidak berani menyerang, terus juga malah terlihat kebanyakannya tuh defensif gitu atau bermain aman gitu loh. Entah itu instruksi atau apa gue nggak tahu, tapi menurut gue harusnya Pak Ganjar bisa lebih greget lah untuk soal itu. Ya itu sih yang gue harapkan dari para paslon ini, karena yang gue lihat dari debat pertama semuanya mengarahnya kepada sentimental gitu. Ya gue pengen sih nanti debat ketiga lebih panas lagi lah. Jangan sampai ya membuat masyarakat jadi bingung dan akhirnya cuma makan gimmick doang gitu loh. Ya itu sih dari gue.